Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang putri lah semangat, yang putra kita ulangi ya. Betina diam. Kalau kantunnya itu, kalau Anda ke kantor camat, jangan lupa membawa umat. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Siap? Siap? Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru luar biasa, kompak. Yang laki-laki sampai muncrat-muncrat jawab salam dengan itu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul apa? Basir. Ada Samiul Alim, ada Samiul Sami. Samiul Basir. Alhamdulillah. Pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, mana ibunya? Lagi ke WC, Pak. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam, ini pengawas kami Pak Komite. Nah, itu pengawas paling cantik di Kabupaten Tebo, Ibu ya. Nah, itu pengawas sendiri, yang lainnya cowok. Kemudian yang saya hormati Bapak Komite yang kebetulan alhamdulillah hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak Kades yang kebetulan diwakili oleh Bapak Sekdes. Yang saya hormati Bapak Kadus, yang saya hormati Bapak RT, dan yang saya hormati ibu-ibu majelis guru SD 051 Mangun, dan yang Bapak sayangi anak-anak Bapak yang cantik-cantik, yang gagah-gagah, yang pintar-pintar, yang soleh-soleh. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang pertama, kalau Bapak biasanya kalau ceramah yang pertama itu langsung mengucapkan bahasa Indonesia, tapi Bapak punya 3 bahasa, 1 bahasa Inggris, 1 bahasa Arab, 1 bahasa India. Belum lagi ngomong udah tahu kan itu, belum Bapak ngomong ya, tapi sudah tidak Pak Ustadz kan itu. Kita coba dulu dengan bahasa Inggris. Dengarkan. Siap? The first last thank to Allah Subhanahu wa ta'ala.
was given us mercy and blessing until we can get meeting in this public today. Paham? Bahasa Indonesia, ayo Pak ya. Artinya ini bahasa Indonesianya kan, bahasa Indonesianya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara pada hari ini. Allahumma bahasa Indianya. Nah, ini bahasa Indianya. Sampai bisa bahasa India. Oh, udah bisa. Bahasa Indianya tuh foto-foto kita menghormati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan bahasa India, Pak. Bahasa apa? Bahasa Jawa. Ada orang Jawa sini? Waduh. Mana? Tunjuk tangan. Oh tuh ya. Itu bukan bahasa India tapi bahasa Jawa. Kebetulan Bapak orang Jawa. Keturunan. Kalau lahirnya di Tepola Pak Komite, ya kan? Tinggalnya di sebelah rumah Ibu Hafsah. 1 RT, 1 RW, 1 kecamatan, 1 kelurahan, 1 kabupaten, 1 provinsi dengan Ibu Hafsah. Tetanggaku idolaku. Nah, Ibu Hafsah. Kemudian dekat juga dengan Ibu Masbilah, Ibu pengawas, 1 RW tapi beda RT. Nah itu, tinggalnya juga di Sumbersari Pak. Jadi kalau ibu-ibu ini sudah tahu dengan Pak Ustadz. Kalau bapak-bapak ini belum nih mungkin kan, mungkin pernah kenal tapi belum tahu. Nah itu nama saya M masuk. Apalagi anak-anak nih Pak, udah tahu ya, udah bosan mungkin. Kalau bisa diusir Pak Ustadz, tahlil Pak Ustadz ya. Ya kami pengen ceramah ya. Oh, tapi masih bisa diterima Pak Ustadz, masih bisa terima? Bisa. Ustadznya gagah ya? Gagah nak? Gagah. Hitam nak? Putih. Putih. Itu butuh matanya kalau bilang Pak Ustadz putih. Nah, ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita ceramah. Saya terkejut dihadiri bapak-bapak perangkat desa, ya kan, dihadiri ibu-ibu, dihadiri semua. Alhamdulillah. Siap mainan dengan bapak? Ini peringatan apa? Isra ya. Yang kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang selanjutnya sebelum Bapak mulai, Bapak ajak main dulu tepuk satu. Tepuk satu. Nah, jangan banyak-banyak. Disuruh satu, disuruh dua, disuruh tiga. Kalau dia disuruh tepuk satu dan ditepuk dua berarti sudah kena rayu setan. Yang putra ya, coba yang putra dulu ya. Kalau yang putri cantik-cantik, pintar. Kalau yang putra ini gagah-gagah soleh-soleh. Allahumma, yo tepuk satu. Wah, lupa Pak Ustaz kan? Kurang kuat Pak Ustaz. Ulangi lagi, tepuk satu. Iya bagus. Jempol. Bapak kasih 1 jempol kurang 2 jempol, 3 jempol lagi. Nah, silakan Pak Ustaz kan? Nah itu. Tepuk 2. Tepuk 2 siap. Tepuk 2. Nah, sekarang Bapak tambahin tepuknya. Tepuk 1 ditambah yes gitu ya. Misal tepuk 1, tepuk dulu bilang yes. Tangannya kayak gini bilang yes. Siap? Siap? Tepuk 1. Nah, macam itu Pak kalau ceramah dengan anak-anak SD. Kalau ibu-ibunya mau tepuk 1 boleh, bapak-bapak tepuk 1 juga boleh kan? Boleh ibu-ibu tepuk 1? Siap Bu? Siap. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2.
Duduk yang rapi. Siap, mantap. Ini lomba antara putra dan putri. Nanti ketika siapa yang paling duduknya rapi, yang putra apa yang putri? Nah, itu bapak punya tim penilai. Tim penilainya adalah 2. 1, tim penilainya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang dari langit. Masuk ke dalam telinga. Itu tim penilai pertama, malaikat. Itu salah. Itu setan. Kemudian tim penilai 2 datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi tim penilai bapak itu semuanya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama malaikat yang masuk ke sebelah telinga kanan. Sudah terasa? Sudah masuk dia. Kemudian yang kedua sebelah kiri itu setan. Setan dan malaikat itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, malaikat ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. 2, setan diciptakan oleh Allah dari api neraka. Kalau nak sembarang-sembarang, kalau nak nakal-nakal, kalau nak coba-coba narkoba, jangan main-main. Kaget setan datang ngajak kita masuk neraka, karena dia dari api. Siap masuk neraka? Alhamdulillah, ada yang siap. Berarti mau masuk surga. Alhamdulillah. Siap masuk surga? Alhamdulillah. Pak Sekdes dicatat yang masuk surga lagi kan? Nih, apa kata Pak Sekdes? Saya belum tentu masuk surga kan tuh. Tak apa-apa lah, paling tidak dapat catatan kan itu. Jadi kalau dilapor, ya Allah saya nyatat ini, ya Allah saya catat anak-anak SD 051 yang masuk surga. Nah, dicatat sama Pak Sekdes. Berarti ada 2 penilai. Siap? Penilai ini dia akan mencatat siapa yang baik, dicatat oleh penilai ini. Yang kedua, dia akan mencatat siapa yang berbuat jahil, siapa yang tiap harinya berbuat nakal, siapa yang tiap harinya mengganggu kawannya. Hari ini nanti datang dia nyatat. Misalkan namanya Udin. Itu nganggo siapa gue? Tengok, tidak ada. Banyak di atas. Jatuh cuma seekor. Tapi tidak ya. Datang setan. Apa kata setan? Gue ambil mangga dia. Mangga manis. Mangga madu. Ambil. Kata setan dalam hati masuk. Dibisik. Kemudian datang lagi malaikat. Jangan diambil. Kamu anak SD 051 Bangun Jaya udah? Iya, jangan diambil. Kakek malu Bu Zahra. Tak ada dia. Anak Bangun Jaya udah? Iya, anak Bangun Jaya. Anak Pak Kadus udah? Iya, anak Pak Kadus. Malu, jangan diambil. Ayo, gak jadilah. Begini ya, gak jadi ngambil. Nah, itu bisian setan, bisian malaikat. Jadi kalau nanti kita ada kawan-kawan kita penuh bisi, ikut dia nakal, ikut dia merokok, ikut dia narkoba, berarti dia penuh bisi setan. Kita tegur kawan. Setan. Langsung bawa, kenapa? Kenapa mau ngambil mangga orang? Udah ngambil dah, cuma nyicip dikit.
namanya ngambil tetap ngambil. Ya dah. Tepuk satu. Nah lupa kan? Ya ulangi tambahan tepunya gua bisa. Tepuk satu. Yang keempat, pintar-pintar cantik-cantik. Tepuk satu. Jangan. Yes itu tepuk dulu baru. Tepuk satu. Duduk yang rapi. Hadiahnya ada juga. Kalau dia rapi duduknya bagus, bapak punya hadiah. Ya kan? Hadiahnya bapak tengok ibu dah. Ini hadiahnya. Nah, duduk. Tengok lagi ada tak? Oh sebelah situ. Kita tengok sebelah situ. Ada 2000. Tahu. Nah, tengok lagi sebelah situ. Ada juga hadiahnya kok. Kok ada juga hadiahnya kok. 1000. Ada lagi hadiahnya yang paling besar. Kok. Ayo Taina, Pak Ustaz ngeluarin dompet, ada tak isinya? Ada tak isinya? Lah kayak malaikat tahu isi dompet Pak Ustaz. Saya kok lagi hadiah paling besar nih. Hadiah yang paling besar. Ini dia, Bapak keluarkan. Simsalabim, Hamdabudabra. Satu kunci motor, satu kunci rumah. Nah tuh, kalau kaget dapat hadiah motor, ikut bawa balik motor Pak Ustaz. Nah, kalau dapat rumah, kaget ambil rumah Pak Ustaz di sana ya. Siap? Tepuk anak soleh. Sekarang bapak tambah juga tepuknya. Nah itu ya. Sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam yes. Tambah lagi ya. Tambah lagi iblis no. Ya, tambah lagi satu lagi setan ya. Siap? Sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam yes. Iblis no. Setan husnya itu lagi hus gitu ya. 2, 3 Islam langsung. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh duduk yang rapi. Nah, jadi nanti kita akan menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj sedikit. Ya, peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Isra itu perjalanan, mungkin sudah pernah dengar. Isra itu perjalanan di waktu malam, Mi'raj itu naik ke atas. Jadi perjalanan yang lurus di waktu malam, kemudian Mi'raj naik ke atas dari bumi ke langit ke atas. Nah, Nabi kita melakukan perjalanan kurang lebih waktunya dalam waktu sesingkat-singkatnya melakukan peristiwa yaitu Isra dan Mi'raj. Bagaimana Isra-nya, bagaimana Mi'raj-nya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dipanggilnya malaikat Jibril datang. Macam itulah kurang lebih Jibril datang. Ya kan? Kaki kalau dipanggil kepala sekolah jangan macam tuh, ya kan? Wanti. Jangan biasa baik. Misalnya dipanggil Iwan, siap bu? Kayak gitu hormat. Kayak Pak Polisi. Siap. Ambil sampah, siap. Ya kan? Ambil kucing, siap. Ya kan? Ambil kambing, siap. Ambil semua, siap ya. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dia diperintahkan oleh Allah, "Au hampiri Muhammad di bumi." Datangilah Muhammad di bumi, temuilah Muhammad di bumi Jibril. Apa ya Allah? Kau hibur Nabi kekasihku itu. Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Nabi kita. Ngapa dihibur Nabi kita? Karena Nabi kita dia ditinggal oleh dua orang yang paling dia cintai. Siapa yang orang yang meninggal? Yang dua orang yang dia cintai itu, yang paling dia sayang itu, yang pertama istrinya tercinta, yang kedua pamannya Abu Thalib. Kenapa dia sayang dengan orang berdua tuh? Karena yang pertama, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah, mau berdakwah, jalan dia di tengah jalan, datang kafir Quraisy. Ada, Muhammad, dikeluari pedang oleh kafir Quraisy. Kau nak bunuh Muhammad. Kemudian datang pula pamannya menghalangi orang kafir Quraisy itu. Dikeluarnya pula pedangnya Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad itu. Panjangnya pedangnya kurang lebih 3 meter. Apa kata paman Abu Thalib? Kalau kau berani dengan ponaan aku, kalau kau berani dengan keponaanku ini Muhammad, aku tebas juga leher kau tuh. Itu kata paman Abu Thalib. Akhirnya lari orang kafir Quraisy itu, terkencing-kencing dia lari, takut. Itu dia cinta. Karena pamannya itu dia bukan seorang muslim, dia bukan seorang Islam, tapi dia membela Muhammad ketika berdakwah Islam. Wahai saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang kafir Quraisy, nak ngadaminya, datang pamannya. Kalau kau berani, akhirnya tidak jadi. Itu sayangnya dia dengan pamannya. Kemudian yang kedua, apa kesedihan Nabi kita Muhammad ketika dia ditinggal oleh istri tercintanya. Siapa nama istri Nabi Muhammad? Siti Khadijah, istri yang kaya pada waktu itu. Dia punya harta-hartanya melimpah, dia punya kendaraan-kendaraan yang melimpah, dia punya binatang ternak melimpah, binatang ternaknya. Kalau hari ini, kalau ada rumahnya bertingkat 10, kalau punya mobilnya 20, kalau punya motornya 50, kalau punya sepedanya 100, kalau punya sendalnya sendal jepit. Orang kaya ada juga sendal jepit, Pak Ustaz. Ada lah. Kalau tidak ada sendal jepit, tak bisa di kamar mandi. Masa dia pakai sandal tinggi ke kamar mandi? Cepet-cepet nih. Gitu kan. Tapo 1. Ulangi. Tapo 1. Tapo 2. Turunlah Jibril menuju bumi. Turun dia. Macam itu turunnya Pak Ustaz. Turun dicarinya Muhammad. Nama Muhammad, Muhammad katanya. Ada nama Muhammad? Tidak ada ya? Muhammad ada? Muhammad Sulaiman tidak ada? Muhammad Robert ada? Ada juga. Muhammad Michael ada juga? Alhamdulillah. Nama Muhammad ada Pak Ustaz, namanya Muhammad Masuri. Singkatannya M Masuri. Ada embel-embel Muhammad. Turun malaikat Jibril nemui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditemuinya Nabi sedang duduk-duduk di depan rumahnya. Datang Jibril. Ada apa Jibril engkau nemui saya? Katanya. Sini Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemui engkau dalam rangka akan kuajak engkau bertamasya. Kalau sekarang namanya jalan-jalan. Kalau stres, kalau susahnya pelajaran ini dikasih sama ibu kelas ini kan. Pergi jalan-jalan. Pergi dari sini sana naik sepeda. Itu namanya menghilangi stres. Biar tidak jadi orang gila. Ya kan? Ada orang gila tidak di Bang Jaya? Alhamdulillah. Rajin sholat? Rajin sholat tak anak-anak bapak? Alhamdulillah. Nah, Nabi Muhammad
diajak jalan-jalan. Itulah namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Berjalan kemana Nabi kita? Nah, sebelum melakukan perjalanan, Nabi diajak. Mana oleh nama bajang ya? Tuh, yang pakai baju coklat. Sini nak, bentar. Yang ini, sini. Ayo. Iya. Nah, sini. Dan Pak Ustaz, sini nak. Tepuk tangan dulu untuk siapa? Ilham. Mantan pemain timnas. Ilham. Namanya siapa? Ilham. Kelas berapa? Kelas 6. Rajin sholat? Alhamdulillah. Sholat subuh tadi? Alhamdulillah. Jujur dia. Yang penting dia jujur. Ditanya sholat subuh tadi? Ketahui. Nah, tadi ketahui kan? Dia ketahui kan? Nah, jadi harus jujur. Sholat subuh? Alhamdulillah jujur. Mau sholat? Alhamdulillah ya. Nah, Ilham. Ini cek-ceknya Nabi Muhammad, ya kan? Bapak malaikat, ya. Misalkan Nabi Muhammad diajak oleh malaikat, ayo ikut gaya, dipegang tangannya, kemudian dibaringi Nabi kita Muhammad SAW. Baring, tidur. Sebelum melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad dibedah dadanya. Nabi Muhammad dibedah dadanya. Duduk di depan, dan nampak. Duduk di depan. Kamu anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat. Orang tua dihormati. Kita Islam sampai mati. Muhammadur Rasulullah. Iblis, setan. Mohon maaf Pak. Yuk, ya, Nabi Muhammad dibaringi oleh malaikat Jibril, kemudian dadanya dibedah sebelum melakukan perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj. Diambil jantungnya. Ini jantungnya dibawa oleh malaikat Jibril. Dibawa kemana Pak Ustaz? Dibawa untuk dicuci di dalam bejana. Kalau bahasanya dulu bejana. Kalau bahasa sekarang di dalam ember yang sudah ada airnya. Nama airnya adalah air Zam-Zam. Hatinya Muhammad, jantungnya Nabi kita dicuci sebelum melakukan perjalanan. Dicuci bersih-bersih, maksudnya dalam hati Nabi Muhammad itu ada titik hitam yang bisa mengeluarkan nafsu jahat. Maka nafsu jahatnya Nabi Muhammad itu dibuang oleh malaikat Jibril. Sudah dicuci, disabuni, dicuci dengan air Zam-Zam, sudah bersih, kemudian dimasukkan lagi dalam dadanya Nabi Muhammad. Gimana? Masuklah hati Nabi Muhammad dikembalikan, kemudian ditutup lagi oleh malaikat Jibril, diajak berdiri kembali. Nah, lah apa? Lah tahu? Alhamdulillah. Duduk dulu, Ilham. Terima kasih. Itu Bapak praktekkan. Tepuk tangan untuk Ilham. Kalau kau anak soleh duduk yang rapi. Kalau kau anak soleh pegang hidung. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh pegang kuping. Kalau kau anak pintar pegang hidung. Awas. Kalau kau anak soleh pegang hidung. Kalau kau anak soleh pegang kuping.
Kalau kau anak soleh tersenyumlah. Ajak juga yang senyuman itu. Tapo satu. Ulangi lagi. Tapo satu. Ya. Kemudian setelah diambil hatinya, dicuci oleh malaikat Jibril, tanda apa? Muhammad sudah maksum, terbuang dari perbuatan jelek. Jadi Muhammad sudah bersih hatinya. Maka kalau kita mau tidak menjadi orang jahat, tidak menjadi orang jelek, tidak menjadi orang nakal, kita harus mencuci hati kita seperti Nabi kita dicuci oleh malaikat Jibril. Mana cara nyucinya Pak Ustaz? Cara nyuci hati kita harus rajin sholat tadi. Alhamdulillah. Ada berapa dalam 5 sehari semalam? 5 waktu. 5 waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Balik lagi sholat subuh, ya kan? Sholat subuh di pagi hari, sholat di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib isya di malam hari. Sakoda sholat tadi malam. Ayo, no. Alhamdulillah. Wah, ada 2 orang tak sholat, berarti pintar-pintar semua, rajin-rajin semua, anak bapak-bapak, anak yang cantik-cantik, yang gagah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah tampil semua. Nah, peristiwa kemudian setelah dicuci bersih hatinya, maka kita harus meniru hati. Bagaimana hati kita bersih? Harus rajin sholat. Rajin sholat kita, maka kita sama dengan mencuci hati kita supaya tidak menjadi orang yang jahat. Allahumma amin. Tapo 1, tapo 2. Ya, kalau kau anak soleh duduk yang rapi. Pergilah Nabi Muhammad Mi'raj, setelah dicuci dia Mi'raj, Isra. Pergi dari Mekah ke Madinah, Palestina. Berangkat dia, berangkat. Tunggu dulu Muhammad, kata Jibril. Tunggu dulu, apa? Buruk datang, panggil buruk. Buruk sini, datang buruk. Buruk itu adalah binatang yang membawa Nabi Muhammad. Dia tidak sebesar sapi tapi sedang-sedang. Naik dia Nabi Muhammad, terbang. Sampailah dia di Madinah, Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa. Pernah ke Madinah? Pernah ke Mekah? Pernah ke Palestina? Pernah ke Jakarta? Mangunjoyo? Alhamdulillah. Pernah ke Bandung? Pernah ke Irak? Turki? Sama Pak Ustadz belum pernah hidup. Sama-sama dah? Nah, ya. Nah, setelah dia sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian disuruh sholat. Nabi kita Muhammad 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat, Nabi Muhammad disiapin 2 minuman. 1 minuman susu, 1 minuman bukan air putih, homer. Tahu homer? Tahu macan? Tahu narkoba? Nah, tahu narkoba? Alam, tahu bentuknya? Ya tahu. Tahu apa lagi? Narkotika? Alhamdulillah tahu. Waktu itu Nabi Muhammad, sebelum kita hari ini kita sedang sibuk narkoba, minum-minum. Dulu Nabi Muhammad sudah ditawarin oleh malaikat Jibril. Muhammad, engkau pilih 2 minuman ini, 1 susu, 1 homer. 1 susu, 1 narkoba. 1 susu, 1 ganja. Pilih yang mana yang kau pilih? Kemudian Nabi Muhammad atas izin Allah dia memilih susu yang ini. Diambilnya air susu, kemudian diminumnya. Wah, enaknya. Apa kata malaikat Jibril? Sodakta, benar engkau Muhammad, engkau telah memilih susu. Coba engkau milih homer, milih narkoba.
umatmu teler kalau. Oh teler. Ah, Muhammad dia minum susu, umatnya masih pada teler. Azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ngorok sukunya. Na'udzubillah. Maka Muhammad dia memilih susu, artinya umatnya itu nak diajak berbuat baik. Coba kalau hari ini tadi dibilang oleh Pak Sekdes, Pak Komite, Ibu Kepala Sekolah, hari ini di mana-mana kita bisa nengok punya HP, punya HP. Nengok bentuk macam film ada di situ. Jadi kalau ada besok, kalau memang ada orang tuanya diundang. Nah, kalau pas acara Isra Mi'raj orang tuanya diundang. Bisa kita ceramai orang tuanya juga kan kayak gitu. Kalau anak-anaknya ini tidak tahu dia, ya kan? Tapi dia main-main baik Pak. Nah, jadi diundang orang tuanya, kita ajak juga bawa nasi, apa namanya tuh? Nasi apa kalau pakai alam tuh? Nasi ibat. Nah, besok bawa nasi orang tuanya setalam. Mau enggak? Kalau Isra Mi'raj di sekolah mau enggak diajak orang tuanya? Emaknya mau diajak? Kalau diajak ini artinya apa? Pendidikan kamu itu dari jam 7 sampai jam 12 itu diajari oleh bapak ibu guru kita yang ada di sekolah. Bagaimana cara membaca, bagaimana cara menghitung, bagaimana cara menulis, bagaimana cara menambah, membagi, mengurangi, itu diajari oleh bapak ibu guru kita. Bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita bersopan santun dengan orang lain. Dicontohkan misalkan Nabi Muhammad, ya kan? Dapur satu, dapur anak soleh. Ngaji, orang tua, dihormati, cinta Islam sampai mati. Iblis, setan, masih juga ke depan. Pak Ustadz pikir setan. Tidak apa-apa ya. Nah, jadi Muhammad memilih air susu. Coba kalau kita Nabi Muhammad kita milih air khamr, maka umatnya semuanya pada mabuk. Padahal sudah ada dinyanyikan, dulu aku suka padamu, aku memang dulu suka. Ya. Bisa jawabnya tak? Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya. Ayo serempak, 1, 2, 3. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ada semangat, Pak Ustadz itu semangat dan nyanyi dia. Udah tahu lagu zaman Bien. Bu Mas Bila bisa nyanyi. Bu Mas Bilanya suruh nyanyi jago dia Pak Komite, paling jago dia. Besok kalau udah tampil lagu Islami, bisa ada lagu Islami. Nah, coba jemput yayanya ya. Kalau Ustaz nyanyi aja ya. Ya, masih enggak lah, jemput apa ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Nah, enak dengan itu. Coba lagi. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya. Minuman keras. Jawabnya apa? Miras ya. Minuman keras. Apapun namamu. Nah, sudah itu baru tidak bisa lagi. Dan takkan ku sentuh, takkan ku minum, takkan ku sentuh lagi. Tuh kayak gitu. Tepuk anak soleh. Anak soleh duduk yang
rapi. Kalau kau anak pintar duduk yang rapi. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh duduk yang rapi. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Jawab lagi. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Yang putra. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Sekali lagi. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang tak beranak, tidak diperanakkan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Tepuk satu, tepuk dua, duduk yang rapi. Nah, jadi minuman keras itu nama dengan miras, tidak bohong. Narkoba apapun namanya kita tetap tidak bohong. Hari ini banyak penyebaran narkoba, banyak penyebaran minuman keras, ngelim, apa lagi namanya? Apapun namanya tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah megang itu, kalau dia sudah nyentuh itu, kalau dia sudah nyoba-nyoba, berarti dia sudah kena hembus setan tadi yang Bapak sebut tadi. Setan penggoda, setan pengerayu, akan merayu, akan dirayu oleh setan, dibawalah kita ke neraka. Ayo ikut ke neraka. Cara membawanya kita dielus-elus. Apa kata setan? Coba ke setan. Akhirnya dicoba beli lem pok. Nah, dicoba lem kertas. Tak bisa lengket Pak Ustaz lemnya. Bisa tuh. Nah, bukan lem tuh, lem aibon. Nah itu lem aibon juga kalau dihirup-hirup enak, tapi itu tidak boleh. Tahu itu racun. Mau mati gara-gara minum lem. Agak ada berita anak SD 51 meninggal gara-gara minum lem. Makan lem aibon. Enak makan lem nasi. Nasi itu bisa juga untuk lem, enggak? Tidak boleh. Kalau ada setan mencoba dalam hati kita, sudah merasa kita coba-coba, berarti setan sudah membisikkan hati kita untuk mengikuti perbuatan jahat yang diajak sama setan. Mau dah? Mau beda? Alhamdulillah anak-anak Bapak pintar-pintar, cantik-cantik, tidak mau ngikut jejak setan. Karena itu mari kita sama-sama menghindari. Kalau ada kawannya yang berbuat itu, ditegur, tahu ditegur? Ditepuk pundaknya tuh, bangun. Nah, ajak dia. Kalau udah tuh nampak, lapor sama ibu kepala sekolah. Bu, si aku tadi yang mau coba pegang ini. Nah, dipanggil. Nanti dipanggil orang tuanya. Kita ini penerus bapak-bapak yang ada di depan, ibu-ibu di depan. Kalau semuanya pada makhluk, bingung kaget siapa nerus kita. Nah, jadilah anak yang soleh. Tepuk anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj, setelah disuruh memilih 2 minuman, baru Nabi Muhammad dimi'rajkan ke atas, naik ke atas. Kita ke atas, naik ke atas, kemudian langsung dia naik ketemu dengan, masuk dalam langit satu, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi yang terakhir, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Langit ketujuh ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka apa? Begitu pentingnya ibadah sholat, sampai-sampai Allah memerintahkan, panggil Muhammad, diperintahkan oleh Allah. Muhammad langsung ketemu dengan Allah, perintah laksanakan sholat. Berapa waktu sholatnya?
50 waktu dulu diperintahkan oleh Allah. Telat 50 waktu? Dalam sehari semalam kita diperintahkan oleh Allah melaksanakan ibadah sholat 50 waktu. Tak sempat sekolah, tak sempat belajar, tak sempat yang rajin nyuci piring, tak sempat cuci piring, yang motong tak sempat motong. Azan terus, Allahu Akbar, azan. Nak cuci piring, azan, ya kan? Kemudian nak motong, azan. Nak pergi sekolah naik motor, azan. 50 waktu. Akhirnya turun Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa. Muhammad, yo bang, berapa dikasih perintah? 50 waktu. Tak sanggup umat ke Muhammad. Naik lagi Nabi Muhammad ketemu dengan Allah, minta dikurangi. Naik, turun, kurang. Dikasih 45, naik lagi minta kurang. Turun lagi ketemu Musa, dikasih 35. Sampailah 5 waktu. 5 waktu itu turun lagi ketemu dengan Nabi Musa, berapa? 5 waktu. Wah, naik lagi Muhammad. Kenapa? Masih kurang. Tak telat umat kau. Malu Nabi Muhammad nak minta kurang lah lagi. Cukup 5 waktu. 5 waktu kita masih bolong apa lagi 50 waktu. Anak-anak bapak, kalau kita rajin sholat, perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, insya Allah hati kita bersih seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau hatinya bersih? Mau hatinya bersih? Akhlaknya baik? Rajin apa? Mau jadi orang pintar? Rajin sholat. Sholat 5 waktu. Sholat subuh berapa rakaat? Sholat zuhur berapa? Sholat asar? Sholat maghrib? Sholat isya? Alhamdulillah bisa kalau 2, 4, 3, 4. Itu nomor HP Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak telepon Allah, nomornya 2, 4, 3, 4. Jangan lupa. Kalau sekok lupa nomornya, misalkan 4, 3, 4, tidak nyambung. Coba kalau kita nempel mak itu, tidak nyambung nomornya sekok, maka berkurang. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang main bola. Tak nyambung. Kita nelpon ayah kurang sekok nomornya, tidak nyambung. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala dengan nomor 2, 4, 3, 4. Insya Allah kalau kita penuh melaksanakan nelpon Allah 5 waktu dalam sehari semalam, insya Allah nyambung, insya Allah memiliki hati yang bersih, jadi anak yang soleh. Bapak doakan semoga anak-anak bapak yang rajin sholat, yang rajin ibadah menjadi anak soleh dan soleh. Orang tua kita di sini mengajarkan bapak ibu kita yang di rumah, mengajarkan, mendoakan. Kita doakan. Jadi orang tua itu mendoakan anaknya, didoain terus didoain. Jadi kalau Allah itu dengar doa kita tiap hari, ya Allah minta motor ya Allah, nah ngomong Ben, minta apa? Minta sepeda ya Allah, ngomong dengan Allah, minta dengan Allah, karena Allah punya segala-galanya. Ya Allah berikanlah HP ya Allah, berikanlah HP ya Allah. Habis sholat minta terus minta, habis sholat zuhur minta, habis sholat subuh minta. Pakai bahasa Indonesia, dosa pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah minta HP ya Allah, aku pun nak sekolah, nak belajar daring, aku pun nak sekolah, nak belajar pakai HP ya Allah, minta HP ya Allah. Terus kita minta dari kelas 1 sampai kelas 6 kita minta berdoa, nah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin? Yakin. Anu dah minta sehari dengan Allah. Minta dengan mak, minta duit, minta duit, tak dikasih sama mak, dimarahi sama emak. Minta dengan Allah, kita punya Allah. Kalau kau anak soleh duduk yang rapi, kalau kau anak soleh duduk yang rapi, kalau kau anak pintar mari kita lakukan, kalau kau anak pintar duduk yang rapi. Siapa nama nabimu terakhir? Nabi, ulangi. Siapa nama nabimu terakhir? Siapa nama nabimu terakhir? Nabi yang baik hati, nabi yang bijaksana. Siapa nama nabimu terakhir?
Kalau kau anak soleh duduk yang rapi, itu namanya tidak konsentrasi. Konsentrasi. Lihat telapak tangannya. Siap? Ayo, lihat telapak tangannya. Siap? Semuanya. 1, 2, 3. Angkat telapak tangannya. Siap? Siap. Apa perintah Bapak dengarkan ya? 1, 2. Pegang kuping. Kupingnya mana? Ada yang pegang hidung, ada yang pegang mulut, ada yang pegang kening. Nah, tidak dengarkan. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Pegang hidung. Ada hidung. Masih ada hidungnya? Alhamdulillah. Masih masih ada. Maka rajin-rajin harus sholat. Konsentrasi. Jadi harus konsentrasi. Sholat itu harus konsentrasi, minta dengan Allah. Sepohon kayu. Bisa nyanyinya? Ayo coba sama-sama. Sepohon kayu daunnya rumput, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau itu hidup 1000 tahun, Bapak hidup 1000 tahun, kalau tidak sembahyang tidak ada Tapi kalau hidupnya cuma sebentar, tapi ibadahnya rajin, sholatnya rajin, anak-anak Bapak langsung meninggal, langsung dihitung oleh Allah menjadi amal ibadah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, tak sembahyang apa gunanya? Yuk, terakhir nyanyi yang apa tadi? Selawat. Kita berselawat. Bisa selawat? Coba. Sallu wa sallim iman ala mada. Sallu wa sallim iman ala mada. Wal hadi wal ashab biman qad wahada. Wal hadi wal ashab biman qad wahada. Sayang si orang cantik yang tidak sembahyang, sayang si orang gagah yang tidak sembahyang. Siti Aisyah cantik tapi tetap sembahyang. Nabi Sulaiman gagah tapi tetap sembahyang. Ayo, sallu wa sallim man ala mada. Sallu wa sallim iman ala mada. Wal hadi wal ashab biman qad wahada. Wal hadi wal ashab biman qad wahada. Sekali lagi. Sayang si orang kaya yang tidak sembahyang, sayang si orang miskin yang tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tapi tetap sembahyang. Nabi Ayub miskin tapi tetap sembahyang. Tepuk 1, tepuk 2, duduk yang rapi. Kalau cantik dia tidak sembahyang,
Kalau gagah dia tak sembahyang, dia kaya tak sembahyang, dia pun jelek tak sembahyang, miskin juga tak sembahyang, tak ada manfaat hidupnya. Jadilah orang kaya yang beribadah seperti Nabi Sulaiman. Jadilah orang miskin yang miskin tapi miskin yang tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang cantik, orang gagah seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ya kalau lewat di depan cewek-cewek, nih tengok bapaknya. Nabi Yusuf kalau lewat di depan cewek-cewek, waktu itu cewek-cewek lagi miris bawang, Pak Komite lagi datang Nabi Yusuf lewat. Tak terasa tu nengok Nabi Yusuf tu terpotong tangannya oleh pisau, tak terasa. Saking gagahnya Nabi Yusuf. Nah, kok gagah-gagah cantik-cantik tapi tak sembahyang rugi. Harus rajin cantiknya ibadah kepada Allah, gagahnya ibadah kepada Allah. Duduk yang rapi. Terakhir, tapu anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Iblis, setan. Kalau tahu anak soleh duduk yang rapi, alhamdulillah. Hanya ini yang dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.